السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين والصائمين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentunya kita memanjatkan rasa syukur serta puja terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memperkenankan kita dengan segala karunia yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini. Kita dapat hadir memenuhi kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat dalam rangka kita dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat kita dari awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Ramadan yang tengah kita laksanakan ini mudah-mudahan dapat pula menghapus daripada segala kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima pula amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kembali kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan berlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang tetap setia mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kembali Allah berwasiat pada kesempatan ini, maka bersama seraya kita dalam tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka lebih kuat pula kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin was-shaimin rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu, bergantinya hari, tanpa terasa kita semua sudah berada di pertengahan akhir bulan suci Ramadan, yang tidak lama lagi bulan mulia dan penuh dengan keberkahan ini berjalan sedikit demi sedikit segera akan meninggalkan kita semua. Namun perlu kita syukuri bahwa dengan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga melatih kesabaran, keikhlasan serta kedisiplinan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah yang menjadi motivasi dan tujuan puasa itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perlu kita ketahui bersama, setiap orang di antara kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini memiliki cara dan pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang puasanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Ada juga yang menahan ucapan untuk tidak berkata kotor, menahan mata untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Dan ada pula yang benar-benar menjadikan Ramadan ini kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa derajat orang berpuasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, tingkatan puasanya orang awam. Lalu yang kedua, puasanya orang pilihan. Dan yang ketiga, puasanya orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab tersebut, "Amma shaumul 'umum fa huwa kafful batni wal farji an qada'i syahwat." Puasanya orang kebanyakan, puasanya orang awam, yakni mereka hanya menahan nafsu perutnya dan nafsu farjinya, nafsu kemaluannya dari syahwatnya. Wa amma shaumul khusus, adapun puasanya orang pilihan, bahwa kaffus sam'i wal basari wal yadi wal rijli wa sa'il al-jawarihi 'an al-atham. Puasanya orang pilihan tidak hanya menahan nafsu perut dan farjinya, tetapi dia menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, dan seluruh anggota badannya dari melakukan perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma shaumu khususil khusus, adapun orang tingkatan yang ketiga, orang yang teristimewa di hadapan Allah, qasamul qalbi an himamid dunya, yakni hatinya yang dia puasakan, bukan laparnya saja, bukan anggota tubuhnya saja, tetapi hatinya pun dia puasakan. Dari apa? Dari keinginan dunia, dari pikiran dunia. Wa qabtu amma siwallahi bil kulliyah, dan dia menahan hatinya dari selain Allah secara totalitas. Maka dengan demikian, jamaah sekalian, kita bertanya kepada diri kita sekarang, di tingkat yang manakah puasa kita saat ini berada? Apakah kita masih dalam tingkatan orang awam yang sekedar menahan lapar dan haus? Apakah kita sudah pada tingkatan yang kedua, berusaha menjaga seluruh anggota tubuh dari maksiat sebagaimana puasanya orang pilihan? Atau kita sudah mencapai puncak kesempurnaan dengan menjaga hati dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin was-shaimin rahimakumullah. Sisa-sisa Ramadan yang masih ada ini merupakan waktu yang tepat untuk merenungi 3 hal ini, agar puasa yang kita jalani tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjadi jalan menuju derajat yang lebih tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin sisa-sisa bulan Ramadan yang masih ada ini
Dengan meningkatkan kualitas puasa kita menjadi lebih baik dan terus meningkat. Jangan kita biarkan detik-detik yang tersisa terlewatkan begitu saja tanpa ada peningkatan dalam ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelumnya kita masih berada pada tingkatan puasa orang awam, apa salahnya kita usahakan naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan dosa atau maksiat. Jika kita telah berada pada tingkatan orang pilihan umpamanya, maka berusahalah untuk sampai pada puncak, yaitu puasa hati yang benar-benar selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah poin khutbah Jumat yang singkat ini tentang 3 tingkatan derajat orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga khutbah ini bukan hanya sekedar pengingat, tetapi menjadi pendorong bagi kita semua untuk mampu dan mau meningkatkan kualitas ibadah, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa. Mari kita jadikan sisa-sisa Ramadan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih derajat puasa yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأن يقبل في بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصرت به خصوصا في فلسطين واغفر معتبر المسلمين وتمن أعداءك أعداء الدين وعلم النوم إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا من روسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.